wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang paragraf yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3. Langsung aja kita ke video intinya. Nah, langsung aja kita ke pengertian paragraf. Sebelum itu kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya paragraf. Saya mengambil pengertian secara umumnya aja, di mana paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama atau ide pokok gitu. Di dalam paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya kalimat penjelas gitu. Jadi kalimat utama ini adalah kalimat yang terdapat gagasan utamanya atau ide pokoknya gitu. Sedangkan untuk kalimat penjelas ini adalah kalimat-kalimat yang akan menjelaskan lebih detail tentang kalimat utama atau gagasan utama tadi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ada 5 ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu pada awal paragraf itu selalu ditandai dengan bagian yang agak masuk ke dalam atau menjorok ke dalam gitu. Pasti kalian paham. Dan yang kedua, memiliki gagasan utama atau ide pokok. Kemudian yang ketiga, memiliki kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian yang keempat, memiliki kalimat penjelas. Dan yang kelima, dalam satu paragraf itu pasti memiliki satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas gitu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf menurut tujuannya itu ada 5. Ada deskripsi, ada eksposisi, ada persuasi, ada argumentasi, dan ada narasi. Langsung aja yang pertama, yaitu ada deskripsi, di mana paragraf deskripsi ini merupakan paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail atau dengan seterang-terangnya kepada para pembaca. Nah, yang kedua ada eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang menginformasikan atau menjelaskan sesuatu guna untuk menambah pengetahuan pembaca, di mana hal yang diinformasikan ini itu bersifat ilmiah atau non-fiksi. Dia kenyataan yang bersumber dari penelitian, dari pengamatan, atau dari pengalaman. Nah, paragraf eksposisi ini dia sifatnya sangat informatif ya. Jadi dia lebih ke menginformasikan sesuatu gitu. Namun yang diinformasikan ini dia kenyataan, fakta, bukan hoax gitu. Dia informasinya itu berdasarkan apa yang telah dilakukan gitu. Nah, yang ketiga ada persuasi. Paragraf persuasi ini itu paragrafnya dia berisi tentang ajakan-ajakan dari penulis kepada para pembaca untuk membangun emosi atau perasaan pembaca terhadap gagasan utama gitu. Yang akan dibahas oleh penulis gitu. Jadi penulis ini untuk membahas tentang gagasannya itu mereka selalu menyertakan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung agar perasaan pembaca ini merasa terajak atau terbujuk dengan gagasan utama ini gitu. Dan paragraf persuasi ini dia sifatnya persuasif ya, atau mempengaruhi atau mengajak gitu. Jadi maka dari itu paragraf persuasi ini lebih ke mengajak. Nah, selanjutnya yang keempat ada argumentasi gitu. Jadi paragraf argumentasi ini itu paragraf yang berisi pembahasan tentang pendapat-pendapat penulis tentang sesuatu hal yang akan dibahas itu. Kemudian biasanya dalam paragraf argumentasi ini penulis selalu menyertakan bukti-bukti penjelas seperti contoh-contohnya, alasan-alasan yang menguatkan atau meyakinkan para pembaca gitu, dengan beberapa bukti yang sangat jelas. Dan biasanya sih di dalam argumentasi ini dia selalu menyertakan pernyataan gitu. Selain itu ada alasan-alasan seperti itu. Pokoknya intinya lebih ke pendapat sih, lebih ke pendapat atau opini-opini dari penulis gitu. Nah, yang kelima ada narasi. Paragraf narasi ini dia lebih disebut sebagai paragraf fiksi ya, atau biasanya sih hayalan sih, bahasanya hayalan, atau ya gak hayalan juga sih, maksudnya agak dibuat-buat gitu. Dia paragrafnya
berisi sebuah kisah atau rekaan atau pengalaman berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu gitu. Nah, di dalam paragraf fiksi ini itu biasanya terdapat adanya konflik, adanya tokoh, adanya perubahan waktu, urutan waktu secara kronologis gitu. Dan biasanya mulai dari adanya konflik, adanya penyelesaian masalah, adanya sampai penyelesaian masalah, dia lebih ke situ sih pokoknya. Contohnya seperti kayak dongeng gitu. Nah, tujuan dari narasi ini dia membuat para pembaca itu seakan-akan berada di dalam sebuah cerita itu gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Itu ada 4, ada deduktif, ada induktif, ada campuran atau deduktif-induktif, kemudian ada tersebar. Nah, yang induktif itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf gitu. Kemudian yang kedua ada induktif, itu kebalikannya. Kalimat utama itu terletak di akhir paragraf gitu. Kemudian yang ketiga ada campuran, yaitu deduktif dan induktif. Dia kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf gitu. Kemudian yang keempat ada tersebar. Maksudnya itu kalimat utamanya dia menyebar gitu, ada di tengah kah, atau di kalimat kedua kah, atau di kalimat keberapa kah gitu. Pokoknya dia kalimat utamanya dia tersebar. Nah, selanjutnya ada fungsi paragraf. Ada beberapa fungsi paragraf, yaitu yang pertama, paragraf itu menjadi sebuah pengantar ide-ide dari penulis kepada para pembaca gitu. Kemudian yang kedua, paragraf ini menjadi tempat curahan perasaan dan pemikiran penulis gitu, tentang ide-ide yang telah dimunculkan gitu di dalam sebuah tulisan yang akan diterima oleh pembaca gitu. Kemudian yang ketiga, membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan isi atau topik dalam tulisan gitu. Kemudian yang keempat, itu memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide yang telah dibuat untuk menjadi sebuah tulisan gitu. Kemudian yang kelima, itu membantu penulis untuk lebih mengembangkan gagasan-gagasan atau ide-ide pokok yang berhubungan untuk menjadi sebuah karya tulis gitu. Nah, selanjutnya ada syarat pembentukan paragraf. Itu ada 3 aspek yang merupakan syarat-syarat pembentukan paragraf, yaitu ada kesatuan, ada kepaduan, dan ada kelengkapan. Oke, kesatuan. Maksud dari kesatuan itu adalah dalam sebuah paragraf itu harus membangun satu pikiran yang jelas, dimana hanya boleh mengandung satu gagasan utama saja gitu. Jadi satu gagasan utama itu yang akan menjadi topik utama dalam paragraf itu, dan yang nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas gitu. Kemudian ada kepaduan. Nah, kepaduan, namanya padu itu pasti ketersambungan ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi dalam suatu paragraf itu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu harus memiliki kepaduan gitu. Harus disusun secara padu, secara tersambung gitu. Jadi dia logis lebih, jadi dia menjadi logis gitu. Dan di dalam ketersambungan ini itu akan menghasilkan suatu paragraf yang urut gitu, sesuai dengan pemahamannya gitu. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan. Jadi dalam paragraf itu harus lengkap. Maksudnya lengkap itu apa saja sih? Ada gagasan utama, ada kalimat utama, dan ada kalimat penjelas gitu. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya saya katakan, adanya kalimat utama itu yang isinya gagasan utama itu tadi, itu akan lebih diungkap, lebih dijelaskan detail oleh beberapa kalimat penjelas gitu. Jadi di dalam satu paragraf itu jika ada kalimat utama, ada gagasan utamanya, dan ada kalimat penjelasnya, itu sudah menjadi sudah bisa dikatakan lengkap gitu. Oke, yang terakhir yaitu ada metode pengembangan paragraf. Ada beberapa metode dalam pengembangan paragraf, yaitu ada pengembangan klimaks anti klimaks, kemudian ada pengembangan sudut pandang, kemudian ada pengembangan perbandingan dan pertentangan, kemudian ada pengembangan analogi, kemudian ada pengembangan proses, kemudian ada pengembangan sebab akibat, kemudian ada pengembangan umum khusus, kemudian ada pengembangan klasifikasi, dan ada pengembangan definisi luas.